Atau selama ini cara pandang kita hanya fokus ke diri kita. Oh, selama saya ikut persekutuan, pelayanan, ya sudahlah, tok, selesai. Sedangkan kita lupa. Yang paling utama dan utama ialah tentang bagaimana kita mengasihi sesama kita, manusia. Orang-orang yang ada di luar, orang-orang yang terpinggirkan, yang mungkin berada di luar circle kita saat ini. Apakah kita sudah menjangkau mereka untuk menyatakan kasih Tuhan itu? Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Selamat pagi, sahabat Morning Grace yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa bersama-sama dengan kami di sini untuk dapat sedikit merenungkan firman Tuhan. Sebelum pada akhirnya kita kembali melanjutkan aktivitas kita pribadi lepas pribadi. Namun sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan boleh membangunkan kami di pagi yang indah ini ya Tuhan. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, izinkanlah kami untuk dapat sedikit merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bantulah kami memahami maksud dari firman-Mu ya Tuhan. Agar melalui firman ini kami boleh diajar, kami boleh diingatkan bagaimana pada akhirnya kami harus menjalani kehidupan kami sebagai para pengikut Kristus. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, bantulah kami dalam upaya memahami kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi bagi sahabat Morning Grace dimanapun sahabat berada. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di pagi ini yang terambil dari Injil Lukas
pasalnya yang ke-15, ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Injil Lukas, pasalnya yang ke-15, ayat 20 sampai ayatnya 24. Izinkan saya untuk membacakannya bagi sahabat Morning Grace. Injil Lukas pasal 15, ayat 20 hingga ayatnya yang ke-24. LAI memberikan judul perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Demikianlah perenungan firman Tuhan kita. Ya, sahabat Morning Grace yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan kita dalam kesempatan kita di pagi hari ini, sebenarnya cukup menarik untuk coba kita renungkan secara bersama-sama. Tentu sahabat Morning Grace dimanapun sahabat berada maupun kakak-kakak di tempat ini tentu sudah tidak asing dengan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini menjadi bacaan yang menjadi favorit saya secara pribadi karena melalui ayat ini kita dapat mengetahui beberapa hal yang menarik sebenarnya. Yang pertama tentang mengetahui perasaan dari manusia itu sendiri atau perasaan bahwa seringkali manusia jatuh dalam dosa yang mungkin seringkali bisa dikatakan hitungan jari pun sudah tidak cukup ya untuk menambung berapa kali manusia jatuh ke dalam dosa. Meskipun sudah ada kesadaran bahwa manusia sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi masih saja sering manusia kemudian jatuh dalam dosa, baik dalam pergumulan atau tantangan-tantangannya. Bahkan tak jarang juga manusia jatuh tersandung oleh batu kerikil, ya. Bukan batu yang besar, tapi batu kerikil, karena manusia cenderung seringkali terlalu percaya diri kan untuk menjalani kehidupannya tanpa penyertaan Tuhan. Itu poin pertama saya, bahwa seringkali manusia jatuh dalam dosa. Dan perasaan ketika manusia jatuh dalam dosa seringkali akhirnya dia tenggelam dalam perasaan bersalah, perasaan tidak layak kemudian untuk kembali kepada Tuhan. Perasaan itu yang seringkali datang menghantui kehidupan siapapun, baik saya secara pribadi maupun sahabat-sahabat Morning Grace dimanapun sahabat berada. Seringkali kita dihantui dengan hal tersebut bahwa saya telah membuat banyak kesalahan, saya tidak layak untuk pada akhirnya kembali datang kepada Bapa. Tapi berangkat dari bacaan kita kali ini seolah membantahkan asumsi-asumsi atau perasaan-perasaan yang sering timbul dalam hati kita secara pribadi lepas pribadi. Nyatanya berangkat dari kisah ini kita dapat lihat bahwa anak yang begitu dapat dikatakan betul-betul mengkhianati bapaknya, ya, atau pada akhirnya betul-betul pergi dari bapaknya untuk berfoya-foya di luar kota sana, dengan perasaan tidak layaknya, dengan perasaan bersalahnya, ia kemudian datang kembali. Dan apa yang terjadi bukan pada akhirnya ia dimarahi, tapi ia malah diterima dengan baik oleh bapaknya. Karena kasih dari bapa yang begitu besar kepada anak tersebut. Nah, berangkat dari hal tersebut, kita dapat memahami bahwa nyatanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi
itu tak berkesudahan. Secara khusus, saya mau tegaskan di sini bagi orang-orang atau bagi mereka yang mau mengakui dan menerima kemudian kesalahan-kesalahan yang telah mereka buat. Jadi titik penegasan saya di sini bahwa oke, kasih Tuhan tak berkesudahan, tapi menjadi poin penting bahwa anak ini dia mengakui apa yang menjadi kesalahannya. Ia datang kepada Bapa dengan rasa tak layaknya. Nah, disitulah ia merasakan kasih seorang Bapa yang begitu besar dalam kehidupannya. Nyatanya ia tidak malah dibuang, yang harapannya ya sudahlah saya jadi pekerjaan upahan saja Bapa di rumah. Tidak perlu kau anggap aku anak lagi, karena tidak layak aku dianggap sebagai seorang anak. Tapi apa yang terjadi pada ayat-ayat selanjutnya, pada akhirnya kita dapat lihat ayat 22, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Justru pada akhirnya anak ini yang merasa tidak layak, merasa paling berdosa, ia diperlengkapi kemudian. Bukan pada akhirnya malah dianggap sebagai orang upahan. Nah, hal inilah yang sering kita tidak pahami ketika pada akhirnya kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam pergumulan dan tantangan kita, perasaan-perasaan atau asumsi dalam pikiran kita yang merasa, aduh saya tidak layak. Bapak sudah tidak mau terima saya. Nyatanya terbantahkan bahwa kasih Allah dalam kehidupan itu tidak berkesudahan. Sahabat-sahabat Morning Grace yang terkasih. Nah, tapi menjadi poin penting, mari kita baca secara bersama-sama untuk kelanjutannya. Bahwa pada akhirnya, kasih Bapa memang tak berkesudahan. Tapi seringkali, kalau kita cermati pada bagian-bagian selanjutnya dari ayat ini, kalau tadi sampai ayatnya yang 24, kalau Bapak Ibu, sahabat-sahabat Morning Grace di rumah baca sampai ayatnya yang ke-32, itu dapat temukan bahwa anak sulung atau saudaranya pun marah. Loh, kenapa? Kenapa pada akhirnya ada pesta? Kenapa sukacita? Kalau pada akhirnya anak ini kan sudah kurang ajar lah, anggapannya seperti itu. Dia sudah pada akhirnya lari dari rumah, menghabiskan harta kekayaan. Bahkan anak sulungnya bilang, saya pun tidak pernah akhirnya merasakan kebahagiaan seperti ini. Dibuatkan pesta, tidak pernah. Ada kemudian rasa cemburu, iri hati kemudian dengan perlakuan dari seorang bapak kepada anak bungsunya. Nah, menarik respon dari bapaknya pada ayat 31. Hingga ayatnya yang ke-32. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, seringkali dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan persekutuan yang kita coba bangun dimanapun kita berada ya, baik di gereja ataupun persekutuan-persekutuan kecil yang kita bangun. Respon bagi orang-orang yang selalu hidup dalam persekutuan atau yang hidupnya selalu ada dalam Tuhan, pasti memandang aneh orang-orang yang tidak pernah hadir, hilang, misalnya nggak pernah ibadah atau persekutuan, tiba-tiba hadir ibadah. Itu tumben ya, Kak Juan hadir. Wah, itu kan pernyataan paling simpel kan. Tumben ya, misalnya kakak misalnya mau mungkin melayani. Yang tanpa kita sadari justru itu menyakiti hati dari sesama kita. Yang padahal kalau dari bacaan ini kita harus menyadari secara bersama bahwa fokus dari Tuhan, ia meletakkan fokusnya pada mereka yang terpinggirkan, pada mereka yang ada dalam posisi di luar dari persekutuan itu sendiri. Bukan pada mereka yang ada di dalam. Karena orang-orang yang sudah ada di dalam, seperti apa yang ditegaskan pada ayat 31, kembali saya tegaskan. Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tapi kemudian cara pandang orang-orang tersebut belum tentu sama dengan cara pandang Tuhan. Memandang, jarang-jarang di gereja, jarang-jarang pelayanan, jarang-jarang persekutuan, sok-sok mau datang-datang lagi. Udah merasa kemudian paling benar lah kan, kemudian paling suci. Padahal Tuhan saja meletakkan fokusnya bagi mereka yang terpinggirkan atau bagi mereka yang ada di posisi di luar. Nah, seringkali orang-orang seperti itu menjadi penghalang kemudian kasih Tuhan untuk dapat dinyatakan. Nah, menjadi penegasan bagi kita untuk aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kemudian dalam kehidupan yang kita sudah jalani sebagai anak-anak Tuhan ini, apakah kemudian kita selama ini sudah memfokuskan diri kita pada orang-orang yang terluar tersebut, orang-orang yang terpinggirkan tersebut. Bukan orang-orang yang sering datang ke dalam gereja, tapi orang-orang yang berada di luar gereja. Karena biasanya orang yang datang jarang ke gereja, itu biasanya memiliki pergumulan paling berat. Hingga pada akhirnya ia memisahkan dirinya daripada persekutuan.
Nah, apakah kita sudah mengulurkan tangan kasih kita untuk membantu mereka? Atau selama ini cara pandang kita hanya fokus ke diri kita. Oh, selama saya ikut persekutuan, pelayanan, ya sudahlah, top, selesai. Sedangkan kita lupa. Yang paling utama dan utama ialah tentang bagaimana kita mengasihi sesama kita, manusia. Pada bagian itulah kita coba merenungkan secara bersama-sama. Pada pagi hari ini, melalui bacaan ini, kita dapat belajar bahwa pada akhirnya kasih Tuhan tak berkesudahan. Tapi di sisi lain, bahwa pada akhirnya penting bagi kita untuk bisa meresponi orang-orang yang ada di luar, orang-orang yang terpinggirkan, yang mungkin berada di luar circle kita saat ini. Apakah kita sudah menjangkau mereka untuk menyatakan kasih Tuhan itu? Jikalau belum, marilah Bapak Ibu, Saudara-saudari, secara bersama-sama kita upayakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Tak jarang Tuhan kami jatuh dalam dosa, dalam pergumulan dan tantangan yang kami alami. Seringkali kami tidak memperdulikan dalam pergumulan tersebut sama kami, yang juga turut menderita, turut bergumul. Karena kami hanya mementingkan diri kami sendiri ya Tuhan. Berangkat dari perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini Tuhan, izinkanlah kami untuk dapat belajar bagaimana pada akhirnya kami harus bersikap ketika kami sedang jatuh dalam pergumulan kami. Layakkanlah kami ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu saja. Karena perbuatan kami tidak akan melayakkan kami, tapi kasih Tuhanlah yang melayakkan kami untuk tetap hidup, untuk tetap menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan mau pakai kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam menyebar luaskan kasih Tuhan di tengah dunia dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan selain itu Tuhan, kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Tuhan boleh memberkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan boleh mencurahkan hikmat serta kebijaksanaan daripada Tuhan. Agar dalam setiap hal yang kami lakukan dimanapun kami berada, kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kasih